Yes, unfortunately, if you have prolonged gastritis, there's a small risk, there's a 5% risk that the gastritis continue and change causes cell changes. So the only thing that you really need to be certain, make sure you don't have a bacteria called Helicobacter pylori, which in some patients causes persistent gastritis and also increases the risk of cancer. Get rid of that. And once you get rid of that, you have a course of Nexium and you find that maybe move. But my gastritis never go away. And I mean, if it's a persistent, then there's other tests that we have to do. If you excluded H. pylori, is whether you have an underlying condition where we look for, something called endocrine tumor. But you find that if you get rid of the H. pylori, watch what you eat, reduce weight, and you find that hopefully it improves. Yes, GERD will increase the risk of cancer because if the GERD, what it is acid going up into the food pipe, causing burning of the food pipe. And if that happens, it causes changes in cells. And once it tells, then yes, it can lead to what we call Barrett's, and Barrett's in those cases then lead to cancer. So how do you treat it? Well, the way to treat it is really, again, is using Nexium and watch what you eat. And also sometimes you can have surgery to correct that GERD, those kind of things. Oke, jadi saya coba terjemahkan dulu ya, saya singkat. Jadi ada seorang pasien yang mempunyai penyakit MAH secara jangka waktu yang lama. Ya, jadi pertanyaannya, apakah penyakit MAH yang jangka waktu lama ini akan membuat kita bisa terjangkit penyakit kanker perut di masa mendatang? Ya, dan dijawab pada saat ini pasien tersebut mengkonsumsi Nexium 40 mg secara berkala. Kadang-kadang minum, kadang-kadang tidak. Dan ketika minum sembuh, tapi ketika tidak minum kambuh lagi. Dan pertanyaan keduanya adalah apakah GERD akan menyebabkan kanker di tenggorokan? Apakah akan dimulai dari Barrett syndrome? Apakah benar dan bagaimana bisa mencegahnya? Dr. Khan tadi menjelaskan bahwa sebuah penyakit MAH dalam jangka waktu yang panjang memang mempunyai kemungkinan bisa terjadi kanker, walaupun kemungkinan tidak besar, hanya 5%. Tetapi memang sebaiknya penyakit MAH segera bisa diobati. Ya, tadi yang paling penting Dr. Kam menjelaskan bahwa kita harus ngecek apakah penyakit MAH kita itu ada terdiagnosa adanya helikobakteri. Kalau ada ya kita sembuhkan helikobakterinya dulu. Ketika helikobakteri ini sembuh, baru kita meneruskan dengan obat-obatan seperti Nexium tadi akan membantu kita sembuh dari MAH. Ya, terus yang kedua, menjawab yang kedua, apakah GERD akan menyebabkan kanker di tenggorokan? Dijawab ya, karena GERD ini adalah sebuah asam yang terus membalik ke atas dan akan mempengaruhi cara kerja di tenggorokan kita. Jadi ketika ini terjadi dalam waktu yang lama, maka Barrett syndrome akan terbentuk dan pasti akan ke arah yang kanker. Cara mengobatinya adalah sama seperti tadi, kita menjaga makanan, kita mengkonsumsi Nexium 40, dan kita terus menjaga kondisi MAH kita biar asamnya tidak naik. Seperti itu. Oke, next question. Thank you for the question. The actual truth to everything, surgery is at the moment the only way to give a cure for gastric cancer. When do we use chemotherapy? We use chemotherapy if the stage of the disease at the beginning is a little bit bigger than normal, like instead of stage 2, it's stage 3.
Stage 3, we will give some chemotherapy before surgery to shrink the tumor. So shrinking the tumor allows us to do surgery and hopefully give cure. Once the surgery is done, which is the most important thing, is, if we stage it and it's what we call operable, we do the surgery and we look at the cancer, whether it's spread, and if it's spread, then we give more chemo, and all this combined is a combination treatment to give a cure. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan terjemahkan apakah cara terbaik yang paling efektif untuk mengobati kanker, ya kanker perut terutama. Apakah dengan kemo, apakah dengan operasi. Dokter kan sebenarnya untuk mengobati kanker lambung atau kanker perut itu hanya ada satu cara, yaitu dengan cara dioperasi, tidak ada cara lain. Akan tetapi untuk kanker dengan stadium yang lebih tinggi, misalnya stadium 2 ke atas atau stadium 3, biasanya dokter akan melakukan kemoterapi terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran dari kanker tersebut. Sehingga ketika nanti bagian terpenting dari pengobatan ini adalah operasinya, ketika dokter operasi mulai mengoperasi, hasilnya bisa maksimal ketika ukuran kanker itu sudah kecil. Dan kalau memang nanti ditemukan bahwa setelah hasil operasi pun, seperti mungkin stadium tinggi 3 atau mungkin stadium 4, yang dibutuhkan kemoterapi lanjutan, akan dilakukan kemoterapi lagi. Jadi memang kombinasi antara kemo, operasi, dan kemo ini sangat penting sekali. Dokter menentukan mana yang lebih efektif, mana yang jalan duluan. Oke, next question. Necessarily, if the cancer is not invading, the one question we always ask ourselves is invading the blood vessel. If it's enclosing the blood vessel, then it's very difficult, depending on whether that's an important blood vessel or not. If it's not, then we go ahead with surgery. If it's invaded, if it's separate from a blood vessel, then there shouldn't be any reason why the surgery can't go ahead. So early cancers of the stomach or colon or the liver or anything, surgery, as I mentioned before, is the only cure. Oke, jadi ini ada pertanyaan, seorang pasien dengan stadium awal, ya, tetapi dokter tidak bisa mengoperasi dengan alasan karena dekat dengan pembuluh darah. Ya, jadi dokter kan tadi ditanya apakah solusinya dan apakah benar itu tidak bisa dioperasi. Dokter kan menjawab bahwa sebenarnya masih bisa dioperasi, tapi pertanyaan yang harus ditanyakan terlebih dahulu, sebenarnya apakah itu hanya dekat, apakah sudah masuk ke dalam pembuluh darah tersebut. Kalau hanya dekat, biasanya bisa dioperasi. Walaupun dekat itu susah untuk dioperasi, tapi masih memungkinkan dengan teknologi yang ada saat ini. Terus yang berikutnya, kalau memang harus sudah invade ya atau sudah masuk dalam pembuluh darah, harus dicek dulu apakah pembuluh darah itu pembuluh darah yang penting. Ya, kalau pembuluh darah itu tidak pembuluh darah yang penting, ya sudah dioperasi aja. Tapi kalau memang pembuluh darah itu pembuluh darah yang penting, akan dilakukan beberapa metode lain yang mungkin dokter akan melihat situasinya seperti apa. Oke, tapi biasanya harus dioperasi karena memang operasi ini adalah cara yang terbaik untuk mengobati kanker di perut kita. Next question.